Dengan berpuasa kita sudah membentengi dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setan atau godaan-godaan oleh setan yang dihadapkan kepada kita. Setan ini masuk melalui darah-darah dan nadi-nadi kita untuk mengendalikan kita sehingga kita selalu tersesat di jalan yang salah. Dan kita akan menghadapi suatu perang besar. Apa perang besar itu? Al-Jihadul Akbar, yaitu berpuasa. Perang besar itu adalah perang yang untuk melawan dirimu sendiri, untuk menghancurkan ego dan nafsu-nafsu setaniah yang ada di dalam diri kamu. Sementara itu, bagi orang beriman juga, ketika bulan Ramadan berlalu, maka mereka merasa sedih karena mereka ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada, kali ini saya berjumpa dengan para penonton sekalian di dalam forum monolog. Biasanya ada narasumber, karena monolog ini saya sendiri yang bicara. Saya ingin ngobrol-ngobrol, membahas tentang berakhirnya puasa Ramadan. Tapi tentu sebelum kita bicara soal akhirnya Ramadan, kita bicara dulu sebab-sebab kita ini diperintahkan berpuasa dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu sudah populer sekali. Bahkan ada teman saya jarang sholat pun hafal ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Dianjurkan kalian berpuasa yang sudah dicontohkan sebenarnya oleh orang-orang sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kamu bertakwa. Makanya di situ diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Gak bisa orang muslim langsung bertakwa, harus lewat keimanan dulu, lewat keyakinan dulu, baru dia bisa mencapai ketakwaan. Nanti ada lagi tingkat-tingkat yang lebih tinggi, tapi kita tidak bahas di sini. Itu nanti masuk dalam kajian-kajian hakikat dan tasawuf. Itu biasanya saya kalau bicara tasawuf dan hakikat, itu saya biasa ditemani oleh Budius, oleh Eno itu. Ya, saya ditemani. Kalau Eno, ya dia itu bicara tasawufnya dari versi Kristen lah. Menarik juga. Kapan-kapan kita bahas itu. Nah, jadi puasa ini adalah sangat penting sebagai salah satu ibadah atau rukun Islam yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, sepupu dan juga menantu Nabi dan juga salah seorang khalifah bagi kaum muslimin, itu menceritakan pada satu saat Nabi ditanya oleh beberapa orang tentang bagaimana caranya kita menghadapi godaan-godaan setan. Salah satu godaan setan itu harus dihadapi dengan puasa.
Artinya, dengan berpuasa kita sudah membentengi dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setan atau godaan-godaan oleh setan yang dihadapkan kepada kita. Selain berpuasa, dalam puasa kita dianjurkan banyak beristighfar, ya, banyak bersedekah. Semua ini dalam konteks kita melindungi diri dari pengaruh-pengaruh setaniah di dalam diri kita, yang setan ini masuk melalui darah-darah dan nadi-nadi kita untuk mengendalikan kita sehingga kita selalu tersesat di jalan yang salah. Puasa juga sebenarnya di samping ibadah tentu ada aspek-aspek sosialnya. Pada saat kaum muslimin bersama dengan Rasulullah dan tokoh-tokoh Islam berhasil menang di dalam perang Badar, perang yang sangat dahsyat, dan disitulah kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad berhasil menang. Karena kemenangan besar ini, para pengikut Nabi Muhammad ini bergembira ria, bersenang, karena merasa sudah menang dalam perang. Lalu turun perintah kepada Nabi Muhammad untuk berpuasa, agar mereka ini berpuasa. Karena kata Nabi, perang Badar yang kita berhasil menang ini adalah perang kecil. Al-jihadul asgar, perang kecil. Dan kita akan menghadapi suatu perang besar. Apa perang besar itu? Al-jihadul akbar, yaitu berpuasa. Perang besar itu adalah perang yang untuk melawan dirimu sendiri, untuk menghancurkan ego dan nafsu-nafsu setaniah yang ada di dalam diri kamu, maka diperintahkan kita berpuasa. Jadi orang jangan merasa bangga menunjukkan keislamannya kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain atas amal ibadah yang dia lakukan, sementara dia tidak berhasil menundukkan ego dan nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya. Jadi perjuangan yang paling berat dalam kehidupan ini adalah perjuangan melawan diri sendiri, jihadun nafas. Perang melawan diri sendiri, atau kita sebut dengan al-jihadul akbar, adalah perang yang besar yang akan kita hadapi. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang puasa ini, karena para penonton sekalian juga sudah banyak mendengar tentang keutamaan-keutamaan puasa dalam bulan Ramadan. Dan ada satu hadis dari Nabi Muhammad itu disampaikan bahwa bagi orang-orang beriman, ketika bulan Ramadan tiba, dia merasa gembira, merasa senang, karena bulan inilah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, dan bulan yang penuh manfaat, yang jauh lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Sementara itu, bagi orang beriman juga, ketika bulan Ramadan berlalu, maka mereka merasa sedih, karena mereka ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini, bulan yang sangat penuh pengampunan. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kualitasnya berbeda dibanding bulan-bulan yang lain, jika kita bandingkan dengan bulan Ramadan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, kedatangan bulan Ramadan itu adalah satu siksaan bagi dia. Seperti tidak menerima kehadiran bulan Ramadan ini. Tetapi kalau bulan Ramadan ini berlalu berakhir, orang-orang yang tidak beriman itu merasa senang dan bahagia, seolah-olah lepas dari satu kewajiban yang berat. Tapi bagi orang yang beriman, perpisahan dengan bulan Ramadan adalah suatu kesedihan. Kita sudah melalui satu bulan Ramadan ini. Tentu
Saya tadi menyampaikan pengantar tentang bulan Ramadan. Sampailah kita pada suatu titik akhir perpisahan dengan bulan Ramadan. Ada doa perpisahan yang disampaikan oleh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin, yang dikenal juga dengan As-Sajjad. Saya membacakan arti dari doa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kira-kira begini terjemahannya. Ya Allah, dengan berlalunya bulan ini, bebaskanlah kami dari kesalahan. Dengan keluarnya bulan ini, keluarkan kami dari kesalahan kami. Jadikan kami dengan bulan ini orang yang paling bahagia, orang yang besar memperoleh bagian, orang yang paling tinggi mendapat keuntungan. Ya Allah, barang siapa memelihara bulan ini dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, menjaga kehormatannya, dengan sungguh-sungguh, menegakkan hukum-hukumnya dengan sebenarnya, menjaga diri dari dosa-dosa dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepadamu dengan sedekat-dekatnya, yang memastikan ridhomu dan mengundang kasihmu, berilah kami yang seperti itu dari kekayaanmu, karuniakan kepada kami yang berlipat ganda dari anugerahmu, karena anugerahmu tidak pernah berkurang bahkan berlipat. Khazanah kebaikanmu tidak pernah menghilang, dan pemberianmu penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuliskan bagi kami seumpama pahala orang yang berpuasa dan beribadah kepadamu di bulan ini sampai hari kiamat. Ya Allah, kami bertobat kepadamu pada hari Idul Fitri yang kau jadikan bagi kaum mukminin sebagai hari raya dan bahagia. Bagi pengikut agamamu, tempat berkumpul dan bersama. Kami bertobat dari setiap dosa yang kami lakukan, dari setiap kesalahan yang kami dahulukan, atau getaran yang jahat yang kami sembunyikan, dengan tobat yang tidak membawa kami kembali pada dosa, dan tidak kembali sesudahnya pada kesalahan, dengan tobat yang tulus dan bersih dari syak dan keraguan. Terimalah tobat kami, ridho kami, teguhkan kami di dalamnya. Ya Allah, berikan kepada kami ketakutan dan balasan yang diancamkan, dan kerinduan pada pahala yang dijanjikan, sehingga kami dapat menentukan kelezatan yang darimu kami mohonkan, dan penderitaan yang darimu kami minta perlindungan. Jadikan kami di sisimu orang-orang yang bertobat, yang telah kau pastikan bagi kami cintamu, dan kau terima mereka yang kembali mentaatimu. Wahai yang paling adil dari segala yang adil. Ya Allah, ampuni juga ayah dan ibu kami, dan semua pemeluk agama kami yang terdahulu dan yang kemudian sampai hari kiamat. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, seperti kau sampaikan salawat kepada para malaikat muqarrabin. Sampaikan salawat kepadanya dan keluarganya, seperti kau sampaikan salawat kepada para nabi yang diutus. Sampaikan salawat kepadanya dan keluarganya, seperti kau sampaikan salawat kepada hamba-hambamu yang saleh. Dan yang lebih utama dari itu, ya Rabbal Alamin, dengan salawat yang kau keberkahannya sampai kepada kami, yang manfaatnya menggapai kami, yang karenanya diijabah doa kami. Engkaulah yang paling pemurah dari siapapun yang diharapkan. Engkau yang paling mencukupi dari siapapun yang diandalkan. Engkaulah yang paling pemberi dari siapapun anugerahnya dimohonkan. Dan engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah, doa kita ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.